Allah Ta'ala firman di surah Al-Baqarah ayat 108, Am turiduna antas alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl wa may yatabadalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil. Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israel meminta kepada Musa pada zaman dahulu, dan barang siapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus. Jadi ini menjelaskan bagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 108, yakni pelarangan kaum mukmin dan orang-orang Yahudi meminta kepada Rasul mereka, seperti halnya Nabi Musa diminta juga dahulu, yakni permintaan atau pernyataan yang berupa pertanyaan yang memberatkan diri dan sikap i'tirad atau bantah, ya. Jadi membantah pertanyaan yang sifatnya membantah itu, ya. Nanti bisa dibaca di surah An-Nisa, ya, nanti dicek aja, ya. Ayat 193 dan Al-Maidah ayat 101, ya. Adapun kalau pertanyaan dalam arti meminta bimbingan dan pengajaran, maka hal ini adalah perbuatan yang dimana pertanyaan untuk minta bimbingan dan pengajaran itu apa? Terpuji, ya, terpuji. Dan diperintahkan sebagaimana firman Allah, Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun, ya, di surah An-Nahl ayat 43 dan juga Al-Anbiya ayat 7, ya. Maka tentunya ketika meminta itu, ya, atau bertanya atau juga menyanggah, bisa dikatakan, ya, di antaranya jangan dengan tujuan membantah, ya, gitu. Ya, terkadang emang gitulah, ya. Jadi kita tujuannya membantah, tetapi di sini saling diskusi, ya, gitu. Saling diskusi di mana tentunya akan menemukan solusi itu, ya. Dan juga akan memahami bagaimana pemahaman yang sebenarnya itu, ya. Sehingga kalau pertanyaan itu, ya, berupa pembantahan, ya, itu adalah pengingkaran itu, ya. Nah, itu pengingkaran terhadap apa? Terhadap apa yang kebenaran telah disampaikan, gitu. Di antaranya kan la tas'alu an asya akum intub dalakum tasukum dan seterusnya, ya, gitu. Itu saya hafal, ya, tapi agak panjang kalau dijelaskan nanti, ya. Eh, itu dan nantilah di kesempatan berikutnya, ya. Maka disinilah untuk kesimpulan terlebih dahulu, bagaimana pertanyaan atau permintaan itu, ya, hendaklah menjadi diskusi yang berupa diskusi itu bimbingan, ya, bukan membantah satu sama lain, ya, sehingga penimbulan adanya kebencian dan perselisihan, ya. Maka tentunya disinilah harus kita sadari agar senantiasa menjadi hikmah apa yang disampaikan, dan seseorang juga bisa menghayati
apa yang disampaikan, kemudian juga mengamalkan, ya. Mengamalkan dari ilmu yang disampaikan itu. Termasuk juga maka seseorang ketika menyikapi, nah ini ya, kadangkali yang ada timbul di hatinya sombong, oh saya sudah melakukan begini dan begitu, saya telah begini dan begitu. Nah ini kan gitu. Padahal yang disampaikan itu bukan berarti orang itu yang menyampaikan sudah mengamalkan juga, ya, gitu. Saya tanya kadangnya, bukan berarti orang yang menyampaikan itu sudah mengamalkan, ya, belum tentu, ya, gitu. Dia menyampaikan itu ya sebagai tazkirah juga, ya, buat dirinya dan juga buat orang lain, gitu maksudnya, gitunya. Ayo mah disangka atas ngamalkan, ya kudu disampaikan. Masalah itu da tos ngamalkan teh ya, tak kan gitu. Da orang ge tos ngamalkan. Di mana sebenarnya orang yang menyampaikan itu sudah mengamalkan, ya. Nah itu, ya. Di mana orang itu sudah mengamalkan. Maka orang yang mendengar itu jangan sampai apa? Jangan sampai sombong tuh, ya. Nah itu. Makanya diciptakan 2 telinga dan 1 mulut. Buat apa? Karena kita itu harus sering mendengar daripada sering berbicara gitu, ya. Karena dengan telinga kemudian kita meresapi, menghayati, timbul amalan, itulah yang berpahala. Adapun nantinya membantah, kemudian juga sombong sehingga mengingkari apa kebenaran yang disampaikan, maka tentunya yaitu bukan hal yang benar-benar diinginkan dalam Al-Quran. Bahkan seperti apa permintaan umat Musa kepada siapa? Nabi Musa. Yang itu kan apa tujuannya? Tujuannya untuk membantah. Maka ini harus dihindari, ya. Itu saja dahulu mungkin untuk tafsir. Nanti ada lanjutannya di ayat 108 ini. Kita tutup saja dahulu pelajaran hari ini. Insyaallah nanti dilanjut di hari Rabu, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min ladunka wa taqwa wal afaf wal ghina wa afiyatan fid dunya. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.